Setelah monster buruannya diambil alih oleh guild Sistar, Lin Luo hanya duduk santai sambil mendengarkan musik dan melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata, walaupun mereka menyerang secara bersamaan, tetap saja mereka belum bisa mengalahkan bos tikus itu. Padahal, darah bos tikus itu juga tinggal sedikit setelah menerima skill dari Lin Luo. Namun, mereka tidak menyerah dan akan menyerang kembali secara bersamaan. Salah satu dari mereka membicarakan Lin Luo yang ternyata dia lebih mudah menyerah, tidak seperti yang dia bayangkan. Menurutnya, Lin Luo itu benar-benar orang yang baik. Lin Luo pun tahu jika dia sedang dibicarakan oleh mereka. Dia hanya tersenyum saja dan mengangkat dua jarinya untuk mereka. Namun di balik senyuman Lin Luo, dia juga sedang mengeluarkan salah satu skillnya kepada mereka semua. Salah satu dari mereka mengatakan jika Lin Luo tidak ingin mati, maka dia tidak boleh bermain-main dengan guild mereka. Kemudian dia memperingatkan teman-temannya bahwa tikus itu akan kembali menyerang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka merasakan jika perutnya terasa sangat tidak nyaman. Dan dia benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk menahannya. Dia berteriak keras mengatakan jika dia tidak tahan. Pria itu pun mengeluarkan gas alam yang sangat luar biasa hingga celananya sobek tercabik-cabik. Tak hanya pria itu saja, bahkan semua anggota guild Sistar juga merasakan hal yang sama. Mereka bergantian mengeluarkan gas alam yang cukup dahsyat. Bahkan sampai ada yang terbang karena kuatnya tekanan yang keluar dari perutnya. Bos guild itu menutup hidungnya dan mengatakan jika gas itu bahkan lebih berbahaya daripada bom racun. Akibat sakit perut dan gas alam itu, bos guild kehilangan sedikit konsentrasinya sehingga dia melupakan bos tikus yang menyerang ke arahnya. Kemudian Lin Luo melepaskan headsetnya. Dia tersenyum ketika melihat semua orang yang sedang bersenang-senang di sana. Dan skill yang digunakan Lin Luo itu adalah skill Diarrhea. Bos guild itu terlempar jauh karena terkena serangan dari bos tikus. Dan ditambah lagi dengan perutnya yang terasa sangat sakit. Sedangkan Lin Luo terlihat dia sudah siap untuk mengakhirinya sekarang. Dengan skin explosion dan pain intensification, Lin Luo pun mengakhiri hidup bos tikus itu. Dan boom, bos tikus itu pun langsung meledak. Pada akhirnya orang yang mengambil semuanya tetaplah aku, ucap Lin Luo sembari mendekat ke arah mayat bos tikus itu untuk mengambil drop item yang dijatuhkan olehnya. Karena telah menghabisi The Demoness Giant Rat Boss, Lin Luo mendapatkan 15.700 XP point. Dan Lin Luo pun naik level ke level 11. Semua atribut meningkat 1 dan mendapatkan 4 poin atribut. Lin Luo senang karena kali ini dia mendapatkan equipment dan buku skill. Hadiah yang didapatkan Lin Luo adalah The Demoness Giant Rat Fur. Hadiah berikutnya adalah The Demoness Giant Rat Fang. Equipment yang didapatkan adalah Demonic Rat Ace. Dan yang terakhir adalah buku skill. Lin Luo tak percaya dia mendapatkan buku skill, karena normalnya bos hanya mendropkan material saja. Bahkan drop equipment juga langka. Dan untuk drop buku skill cuma 1 dari 1000. Lin Luo menduga semua itu dikarenakan dia berburu sendirian. Jadi mungkin itu bisa meningkatkan drop rate-nya. Lin Luo melihat hadiah cincin yang dia dapatkan. Katanya equipment ini benar-benar sangat bagus. Equipment itu meningkatkan energi spiritual dan meningkatkan kecepatan pemulihan.
Dan itulah yang dibutuhkan oleh Lin Luo. Setelah Lin Luo memakai cincin itu, ternyata tidak ada yang berubah. Dia baru tahu ternyata pasif skill dan equipment skill tidak bisa bermutasi. Giant Red Eye Black Iron. Kategori cincin permata. Cincin ini memiliki efek spirit tambahan 2, agility bertambah 1, durabilitas 20 dari 20, keterampilan tambahan, meditasi pasif setelah dipakai. Kecepatan pemulihan kekuatan spiritual Lin Luo meningkat 5%. Setelah itu, Lin Luo mengambil buku skill dan berniat untuk mempelajarinya. Buku skill yang Lin Luo dapatkan adalah buku skill Virus Transmission. Skill ini hanya bisa digunakan oleh mage, priest, warlock, dan parmasis. Syarat penggunaan dengan spirit 12. Efek yang ditimbulkan dapat menyebabkan virus meracuni musuh dalam jangkauan, menyebabkan kerusakan tertentu, dan melemahkan pertahanan sihir. Skill Virus Transmission pun mulai termutasi. Setelah selesai dipelajari dan dimutasi, skill Virus Transmission berubah menjadi skill Black Death Outbreak level 1. Skill mutasi ini dapat menyebabkan Black Death ke target atau wilayah tertentu dalam waktu singkat. Lin Luo pun dapat bebas mengontrol waktu outbreak dan menularkan skill. Bahkan Master dapat menghilangkan virus Black Death setiap saat. Lin Luo tahu jika Black Death itu juga termasuk sebagai wabah, dan itu sangatlah menular dan mematikan. Virus ini juga dapat menyebabkan salah satu wabah paling mengerikan dalam sejarah. Virus itu juga menghabisi hampir 30 juta orang. Jadi, keterampilan ini mampu menyaingi mantra terlarang. Lin Luo tahu jika saat ini skill Black Death-nya masih level 1. Jadi, itu masih jauh dari kata mengerikan. Namun walaupun masih level 1, tapi itu juga tidak bisa diremehkan. Jika skill ini digabungkan dengan Pain Intensification, maka skill ini akan menciptakan wabah yang sangat mematikan. Dan hal itu bukanlah masalah yang besar. Kemudian, Lin Luo memeriksa material lainnya. Dia cukup puas dengan material yang dia dapatkan karena cukup bagus. Lin Luo menyimpan material yang bagus ke dalam kantong ruang. Setelah selesai menyimpan materialnya, tiba-tiba di belakang Lin Luo terjadi sebuah retakan dimensi yang membuat Lin Luo terkejut dan melirik ke belakang. Lin Luo pun terkejut karena ada retakan ruang di sana. Namun, Lin Luo pun menyadari bahwa itu bukanlah retakan ruang biasa, melainkan sebuah Secret Realm. Dan ini adalah Secret Realm yang belum terungkap. Secret Realm ini bernama Scarlet Altar. Tingkat kesulitannya adalah hard. Persyaratan masuk adalah level 10 sampai 15. Jumlah personal yang bisa masuk maksimal 10 orang. Lin Luo tahu Secret Realm itu berbeda dengan dungeon dan ada resiko bahwa tempat itu bisa runtuh setiap saat. Namun di dalamnya mengandung monster, equipment, material alami dalam jumlah yang besar. Secret Realm akan tertutup jika ada orang atau kelompok yang masuk di dalam dan akan menghilang setelah dibersihkan sekali. Tempat itu tidak akan dibuka lagi sampai orang di dalamnya menyerah, mati, atau lulus ujian. Setelah itu, hadiah dari Secret Realm jauh lebih berharga dibandingkan dengan dungeon tingkat yang sama. Jadi setiap kali muncul akan menyebabkan kehebohan di kalangan profesional. Menurut Lin Luo, Secret Realm dan Dungeon biasanya mereka terbagi menjadi 4 level, yaitu Normal, Hard, Nightmare, dan Hell. Dan bila semakin tinggi kesulitannya, semakin bagus juga hadiahnya. Sedangkan level Secret Realm ini adalah Hard. Lin Luo berpikir jika akan sulit baginya menyelesaikannya sendiri. Namun jika dia kembali untuk mencari bantuan,
Dia takut ada orang lain yang akan mengambil Secret Realm itu, dan itu sangatlah beresiko. Dan akhirnya Lin Luo pun memutuskan untuk masuk sendiri. Ketika Lin Luo membuka kuncinya, tubuh Lin Luo pun langsung tersedot ke dalamnya. Sesaat setelah Lin Luo masuk ke dalam, Nona King dan timnya berjalan di sebelah pintu masuk realm. Salah satu orang mengatakan jika dia tidak menyangka kalau buku perubahan profesi benar-benar habis. Dia menanyakan apakah Nona King akan mengubah profesinya sekarang. Nona King berterima kasih kepada semuanya atas usaha mereka. Dia sudah mentransfer 10.000 yuan ke masing-masing anggota timnya. Setelah berganti profesi, dia akan... Sebelum menyelesaikan ucapannya, King menyadari sesuatu. Dia melihat Secret Realm yang telah dimasuki oleh Lin Luo tadi. King tahu Secret Realm itu baru saja terbuka. Mereka senang dapat menemukan hal itu. Mereka juga tak menduga akan menemukan itu di sana. Kemudian mereka pun mendekat dan melihat lebih dekat lagi. Setelah melihatnya, Xiao menyayangkan bahwa batas level maksimum yang bisa masuk adalah level 15. Sedangkan mereka saat ini sudah berlevel 30. Jadi mereka tidak bisa masuk. Salah satu orang mengatakan jika itu tidak masalah. Jika tidak bisa masuk, mereka bisa menjual Secret Realm itu menjadi uang. Katanya harga Secret Realm yang baru saja dibuka bisa mencapai 3 juta yuan. Tiba-tiba Nona King langsung menawar harga 4 juta dan uang itu bisa mereka bagi. Setelah itu Secret Realm itu menjadi miliknya. Namun Xiao menyarankan Nona King agar tidak terburu-buru dan lebih baik memeriksanya terlebih dahulu apakah ada yang masuk ke dalamnya atau tidak. Nona King menenangkan Xiao. Sebelumnya dia sudah memeriksa tempat itu. Dan yang ada di sana semuanya hanyalah pemula. Jika memang ada yang masuk, pasti mereka akan mati di sana. Nona King berencana membeli Secret Realm itu untuk keponakannya yang belum lama ini membangkitkan profesinya. Dan seharusnya dia sekarang sudah berada di level 10. Karena itulah menurut Nona King, Secret Realm ini sangatlah cocok sebagai hadiah untuk dia. Dijelaskan, Secret Realm ini adalah Scarlet Altar. Tugas utama nomor 1 adalah menghilangkan semua monster di dalam gua. Tugas utama nomor 2 adalah menghancurkan Scarlet Altar. Gua ini aslinya adalah tempat suci bagi kehidupan dan penyembahan orc dan lizard dari dunia lain. Tapi sudah terkikis oleh energi iblis ratusan tahun yang lalu. Semua lizard yang tinggal di sini didemonize menjadi monster yang hanya tahu cara untuk menghabisi. Lin Luo bersembunyi dari beberapa monster yang sedang berpatroli. Dalam hati Lin Luo, ketika memasuki Secret Realm, misi akan segera muncul. Dan ketika menyelesaikan misi, Secret Realm akan dibersihkan. Tapi misi ini sulit. Kemudian Lin Luo melihat status dari dua monster itu. Monster itu adalah Demoness Lizard dari ras Demoness Creature. Skill yang dimilikinya adalah Hammer dan Chains. Lizard yang terinfeksi oleh energi iblis menjadi sangat haus dan kejam. Berkulit kasar dan berdaging, namun mempunyai rasa takut alami terhadap sihir. Mereka saat ini berlevel 15. Mereka mulai menyadari sesuatu dan mulai mengendus-endus untuk mencarinya. Setelah melihat status kedua lizard itu, Lin Luo tahu bahwa nilai status dan health mereka hampir setengah lebih tinggi dari The Demonized Giant Rat Leader. Padahal mereka hanyalah monster biasa. Namun mereka mempunyai kecerdasan yang sangat rendah dan tidak mempunyai kekuatan spirit yang banyak.
Dan setelah mengendus-endus, akhirnya salah satu dari lizard itu berhasil menemukan tempat persembunyian dari Lin Luo. Kedua lizard itu langsung saja berlari mengejar Lin Luo yang sedang berusaha melarikan diri dari mereka. Lin Luo terkesan dengan kepekaan indera yang dimiliki oleh para lizard, hingga dapat menemukan dirinya dengan sangat mudah. Agar bisa lepas dari kejaran mereka, Lin Luo berniat menghentikan mereka dulu. Lin Luo mengarahkan tongkat staffnya ke arah kedua lizard itu. Satu dari mereka meledak akibat skill skin explosion, dan yang satunya sakit perut dan buang gas alam akibat skill lost diarrhea. Lin Luo yang menggunakan skill diarrhea kepada lizard merasa menyesal karena bau yang dihasilkan oleh lizard itu sangatlah buruk. Lin Luo menduga itu dikarenakan mereka adalah ras berdarah dingin yang hidup di tempat yang gelap dan lembab, sehingga dia membuat bau yang sangat busuk hingga bisa menghabisinya. Kemudian Lin Luo pergi dari tempat itu untuk menghindari bau itu. Dia juga mengeluh bahwa gua itu cukup besar, namun memiliki ventilasi yang sangat buruk. Oleh karena itu, Lin Luo tidak akan menggunakan skill diarrhea di tempat itu lagi. Jika tetap menggunakannya, maka baunya akan menghabisinya sebelum berhasil menghabisi mereka semua. Dan Lin Luo pun memutuskan untuk menggunakan skill barunya yang baru saja dia dapatkan. Apakah Lin Luo berhasil menyelesaikan skill realem itu dengan skill barunya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.